pulang traveling capek banget gini, tapi kok malah nggak bisa tidur ya? Padahal biasanya di kos aku gampang tidur loh, gampang banget malah. Itu namanya sleep deep Kal, yang dimana otak kamu itu masih mode siaga darurat habis perjalanan jauh. Loh, hah? Kok bisa? Kan ini kosku sendiri, tempat nyaman aku sendiri. Tubuh kamu itu mungkin udah pulang, tapi otak kamu itu masih traveling. Jadi sebagian otak kamu itu masih berjaga, kayak satpam malam. Itu disebut fresh snack effect, yaitu efeknya itu bisa kebawa bahkan setelah kamu balik ke kamar sendiri. Oh, oke. Jadi meskipun udah pulang, otak masih baca ini sebagai lingkungan asing yang harus diawasin ya? Yuk, aku jelasin pakai ilmu fisiologi, biar kamu ngerti kenapa sih traveling itu kadang bikin tidur makin acak-acakan. Nah, tidur itu dikendalikan oleh suprasiasmatik nukleus atau bisa disebut dengan SCN. Nah, yang ada di hipotalamus sebagai jam biologis tubuh. SCN itu mengatur kapan kita mengantuk, terus juga terbangun berdasarkan cahaya. Saat kamu traveling itu, paparan cahaya dan aktivitas berubah, sehingga SCN jadi bingung menentukan waktu tidur. Selain itu, ada sistem limbik, terutama amigdala, yang mengatur rasa aman masih aktif setelah kamu tidur di tempat baru seperti hotel ataupun di kereta api. Bahkan saat kamu itu pulang ke kos, amigdala itu masih mode penjaga keamanan loh, dan sehingga muncul fresh night effect, di mana satu belahan otak tetap aktif sebagai bentuk proteksi terhadap lingkungan yang belum dianggap aman. Nah, akibatnya dari itu kamu tidur dangkal, gampang kebangun, dan tidak masuk ke tidur pemulihan. Jadi walaupun kamu itu pulang, berarti otak itu memandang kamar kos itu sebagai lingkungan yang baru gitu. Pantesan otakku satpam malam ya. Pada tingkat jaringan saraf, ketika amigdala masih aktif setelah traveling, sistem saraf simpatis meningkat sehingga tubuh tetap berada dalam kondisi waspada. Hal ini membuat reticular activating system terus merangsang pusat bangun di otak. Akibatnya seseorang sulit memasuki tahap tidur dalam yang seharusnya memberikan pemulihan optimal. Oleh karena itu, meskipun tubuh terlihat beristirahat, aktivitas jaringan saraf pusat masih tinggi sehingga tidur menjadi dangkal dan mudah terbangun. Pada tingkat sel saraf, hormon melatonin berperan dalam mengatur dorongan tubuh untuk tidur atau propensitas tidur. Melatonin itu bekerja dengan menempel pada dua reseptor utama, yaitu MT1 dan juga MT2 di otak. Nah, reseptor MT1 itu membantu untuk menurunkan kewaspadaan sehingga tubuh itu bisa memulai untuk tidur. Sedangkan MT2 itu berperan dalam menyesuaikan ritme tidur bangun dengan cahaya dan kondisi lingkungan. Dan ketika seseorang melakukan perjalanan jauh seperti naik kereta pada malam hari, paparan cahaya dan perubahan jadwal istirahat itu dapat menghambat fungsi optimal reseptor MT2 sehingga ritme tidur belum kembali normal walaupun sudah sampai di kos. Akibatnya, neuron pengatur bangun itu tetap aktif meskipun tubuh sudah sangat lelah. Pada tingkat molekuler, kualitas tidur dikendalikan oleh keseimbangan antara neurotransmitter yang menenangkan dan yang membangkitkan aktivitas otak. Saat tubuh bersiap tidur, neurotransmitter GABA mendominasi dan bekerja untuk menurunkan aktivitas pusat bangun di otak sehingga tercipta rasa tenang dan kondisi siap tidur. Sebaliknya, neurotransmitter seperti norepinefrin dan kortisol berperan dalam mempertahankan kewaspadaan. Saat seseorang mengalami sleep debt, setelah perjalanan panjang, aktivitas sistem arousal ini tetap tinggi walau tubuh lelah. Nah, selain itu, adenosin yang menumpuk akibat kurang tidur akan meningkatkan rasa kantuk di siang hari. Tetapi di malam hari justru tidur menjadi sulit karena otak masih aktif. Ketidakseimbangan antara neurotransmitter penenang dan pembangkit aktivitas inilah yang membuat seseorang merasa sangat lelah, pusing, namun tetap sulit untuk tertidur. Penelitian juga mendukung hal ini loh. Banyak studi terbaru menunjukkan bagaimana perjalanan dan kurang tidur memengaruhi sistem saraf dan juga fungsi otak. Contohnya nih,
saya mengambil dari 3 jurnal. Yang pertama itu pada jurnal Willoughby yang diterbitkan pada tahun 2025 melaporkan bahwasannya dari analisis lebih dari 1,5 juta malam tidur itu individu yang sering bepergian mengalami penurunan efisiensi tidur hingga 22% dan peningkatan waktu terjaga di malam hari karena otak itu sulit beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dan yang kedua ini dari jurnal Heller yang diterbitkan pada tahun 2024. Itu menemukan bahwasannya gangguan ritme sirkadian itu akibat perjalanan jauh itu dapat meningkatkan kadar kortisol malam hari dan menurunkan kualitas tidur dan menyebabkan reaksi stres berlebih di otak gitu. Dan yang ketiga ini pada jurnal Usiyama yang diterbitkan pada tahun 2025 yang dimana dia menegaskan bahwasannya perubahan zona waktu dan pola tidur itu tidak teratur mengubah arsitektur tidur, terutama fase tidur pada nervus 3 yang berperan dalam pemulihan saraf dan konsolidasi memori gitu. Jadi bukan hanya teori saja, tapi sudah terbukti dalam studi besar dan eksperimental bahwa sleep deep akibat traveling berdampak nyata pada sistem saraf dan perilaku. Relevansi dari pembahasan ini dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan sehari-hari, terutama setelah bepergian jauh atau mengalami perubahan jam biologis. Yang pertama, kognitif. Sleep debt menurunkan fokus, daya ingat, dan kecepatan berpikir. Yang kedua, emosional. Ketidakseimbangan neurotransmitter membuat suasana hati mudah berubah dan meningkatkan stres. Yang ketiga, fisiologis. Ritme sirkadian terganggu, kortisol malam hari meningkat, dan tubuh sulit pulih optimal. Yang keempat, akademik dan kerja. Pada mahasiswa atau tenaga kesehatan, sleep debt menurunkan konsentrasi dan akurasi kerja. Yang kelima, kesehatan jangka panjang. Bila berulang, dapat meningkatkan risiko kelelahan kronis serta gangguan metabolik. Jadi kesimpulannya, sleep deep saat traveling bukan sekedar rasa kantuk, tetapi tanda bahwa sistem hormon, saraf, dan ritme tubuh belum sepenuhnya beradaptasi. Menjaga kualitas tidur berarti menjaga fungsi otak, emosi, dan juga kesehatan tubuh secara menyeluruh.